Iya, betul. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan informasi selanjutnya. Ustadz, ada seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga dalam kondisi hidup di semak belukar di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Temuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Jalan Abeh Raya, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan ini sontak menggemparkan warga. Bayi malang tersebut ditemukan seorang anak yang mendengar tangisan bayi dari semak-semak. Kondisi ari-ari masih menempel pada tubuh sang bayi yang berbalut kain coklat. Diduga ia baru dilahirkan oleh orang tuanya lalu dibuang. Usai dievakuasi dari semak-semak, bayi langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, sesosok mayat bayi terbungkus kantong plastik dan diperkirakan berumur 1 hari juga ditemukan warga di tempat pembuangan sampah. Diduga bayi tersebut dibunuh oleh orang tuanya karena merupakan hasil hubungan gelap. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti pembuangan bayi. Visual bayi dalam toples plastik suasana Astagfirullahaladzim Ustadz, na'udzubillah min dzalik, saja orang tua yang tega membuang anaknya begitu saja. Nah Ustadz, banyak di antara orang tua yang membuang anaknya karena mungkin anak dihasilkan dari hubungan terlarang atau orang tuanya takut miskin segala macam ini Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz soal ini Ustadz? Ya, yang pertama mungkin dari hubungan gelap ya. Kalau kita cermati surat Al-Isra, surat yang ke-17 ya, ayat 31 dan 32, itu di 31-nya bercerita wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Dan di ayat 32-nya itu disebut wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi kalau di ayat yang awal jangan mendekati perbuatan zina, ayat 31 surat Al-Isra, di ayat ke-32-nya jangan kamu bunuh jiwa-jiwa yang tidak hak untuk kita untuk menghilangkan nyawanya. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan atau ada mufassirin yang mengatakan bahwa memang biasanya diawali dari hubungan gelap, ya akhirnya lahir anak yang tidak diinginkan, akhirnya qatlun nafs. Ya, akhirnya kemudian kelanjutannya adalah menghilangkan nyawa atau membunuh nyawa manusia yang padahal allati harramallahu illa bil haq, yang Allah sudah mengharamkannya kepada kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya dari Mas Asran sampaikan tadi, memang ada orang yang takut akan kemiskinan. Nah, ayat juga ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Dan selanjutnya nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami akan beri rezeki kepada mereka dan juga buat kamu. Dan di ayat yang lain dibalik redaksinya nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan berikan rezeki mereka dan juga kamu. Ya. Jadi dengan redaksi yang Allah akan jamin rezeki buat kita dan juga buat anak-anak, dan juga di ayat yang lain dikatakan kami, ya. Allah yang dalam ayat ini mengatakan kami karena rezeki bisa jadi dari makhluk-makhluk Allah yang lain kemudian sampai kepada kita, maka kemudian menggunakan nahnu narzukukum wa iyyahum, dan yang berikutnya nahnu narzukuhum wa iyyakum, sampai dibulak-balik. Jangan kau bunuh mereka karena takut akan kemiskinan. Nah, ini karena merupakan satu amanah dan mereka lahir bersama dengan rezekinya insya Allah. Mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang berbahaya bagi ibu dan anaknya sehingga misalnya ada aborsi, ya itu juga harus benar-benar secara bijak diputuskan oleh dokter yang ahli kalau memang ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa bagi ibu dan janin. Tapi kalau enggak, anak ini jangan-jangan akan membawa rezeki dan kemakmuran bagi orang tua yang menerima anak tersebut sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut karena Allahu huwar razzaq. Allah itulah zat yang maha pemberi rezeki. Luar biasa Ustaz. Saya juga ini tidak percaya nih jika anak menyebabkan miskin, karena selama ini saya punya anak, makin nambah anaknya makin kaya saya Ustaz. Masya Allah, betul. Alhamdulillah Ustaz ya. Nah Ustaz, ini kemudian kalau nih Ustaz, dalam kasus pertama tadi kita ada yang mau ngadopsi bayi nih Ustaz, misalnya bayinya masih hidup, kita adopsi nih Ustaz. Apa saja yang harus diperhatikan dalam mengadopsi anak menurut syariat Islam nih Ustaz?
Ya, masalah yang tidak dibenarkan itu adalah kalau at-tabanni. Ya, at-tabanni itu kalau kita sebenarnya mengangkat anak kemudian menghapuskan jejak orang tuanya. Misalnya binnya langsung dibinkan dengan kita. Ya kalau misalnya kita tahu nama bapaknya, tetap sebut mereka dengan nama-nama bapak mereka. Ya apalagi kalau dia nanti perempuan kan kita sebagai ayah ya yang nantinya kan kalau udah terlanjur dianggap bahwa kita ayah kandungnya, nanti pas saat pernikahan kan kita tetap nggak bisa menikahkan dia. Mungkin nanti kita minta pertolongan dari wali hakim kalau orang tuanya tidak ada. Maka sebagusnya kita tetap memanggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka yang asli. Ya kalau memang nggak mengenal, tahu-tahu ada di toples, tahu-tahu ada di depan rumah, ya kita nggak tahu siapa bapaknya, ya mereka adalah ya anak dari hamba-hamba Allah. Jadi jangan tetap menyandarkan atau mengganti sanad mereka dengan sanad kita, karena agama ini diturunkan salah satunya juga untuk hifdzun nasl, menjaga keturunan. Karena nanti kalau dibinkan dengan kita yang mengadopsi mereka atau kita yang mengambil mereka sebagai anak, kemudian dibinkan dengan bin kita, ini akan menzolimi juga anak-anak yang kandung yang lain, karena nanti dalam urusan waris ya dia nanti misalnya akan dapat bagian dari warisan itu. Padahal kalau dia anak hasil adopsi atau yang kita angkat dia sebagai anak, mereka tidak berhak mendapatkan waris. Kalaupun kita mau memberi, ya memberi dari wasiat, misalnya kasihlah saudara kamu yang satu itu walaupun tidak seayah dan tidak seibu, berikanlah mereka sebagian kecil dari harta. Hanya bisa dari pintu itu, tapi tidak kemudian apalagi kalau dia laki-laki, anak kita misal perempuan semua, kemudian dia mengambil 2 bagian dari harta yang sesungguhnya bukan menjadi miliknya. Jadi ini aja ya yang paling penting itu biasanya selalu ada problem nanti saat mereka menjadi dewasa, pas mau nikah ataupun nanti saat pembagian harta waris. Selebihnya kalau kita mau memuliakan mereka, mengangkat anak yatim, memberikan mereka rizki, menyekolahkan mereka, itu adalah amal baik. Dan kalau kita merawat mereka, pasti ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Subki Al-Bukhuri atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Luar biasa sekali. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.